Sepanjang bahwa ada ketidakadilan, ada penegakan hukum yang tidak benar, ada tragedi kemanusiaan, ada pelanggaran HAM berat, penghilangan nyawa secara di luar hukum, yaitu unlawful killing atau extrajudicial killing, maka sebagai anak bangsa wajib bagi kita untuk menuntut keadilan dan mengawasi proses agar jangan sampai justru yang benar disalahkan dan yang salah dibenarkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sobat RH sekalian. Jumpa lagi kita di channel yang keren ini, Keren Cadas. Kali ini kita akan melanjutkan Uber ya, ulas berita. Dan ini hari kedua saya memulai kerja pagi setelah subuh. Walaupun ini menjelang pukul 7.00, kita take video sekarang, kita edit dan langsung upload sekarang. Nah, ini ada berita menarik ya. Munarman tangkap. Tangkap Munarman. Munarman ditangkap ya. Saya mengatakan Munarman itu adalah Munajat, mantan preman. Ketawa dia waktu ini ya, waktu interview saya dengan Munarman di Cecar Show. Ini ada berita jelang aksi 18.12 ya, kemarin aksinya ya. Tangkap Munarman dan foto senjata tajam menggema di media sosial. Nah, kita bacakan ya. Apa isinya sebagaimana dilansir oleh sindonews.com. Jakarta, Sekretaris Umum Front Pembela Islam FPI Munarman menjadi pembicaraan warganet menjelang aksi 1828 itu film ya. 18.12 di Istana Negara, Jakarta Pusat. Jumat 18.12.2020. Netizen penolak aksi 18.12. Wah, 18.28 terus ya. 18.12 meminta polisi menangkap Munarman. Sebanyak 6.500 lebih warganet membahas Munarman dan sontak menjadi trending di Twitter. Selain itu, foto ataupun video massa yang hendak mengikuti aksi membawa senjata tajam juga disebarkan. Divisi Humas Polri harus menangkap Munarman karena berperan sebagai penggerak demo 18.12, tulis MH Fadli 26 yang dikutip Sindonews Jumat 18.12.2020. Tangkap Munarman. Bukti sudah ada, mau ngeles lagi. Dasar anggota ISIS. Murid Bashir. Bravo TNI Polri, tangkap Munarman dan gerombolan petinggi FPI Syiah garis keras. Bukti senjata tajam, busur panah, cek di halaman Munarman, ada senjata yang ditanam. Nanti ketemu juga, awas kena batunya. Cuit Ahmad Sa 08849276 ya. Belum tentu polisi berani tangkap Munarman sekarang lewat kasus video ini, sebab polisi takut akan timbul gejolak besar demo FPI ke kantor polisi di mana. Jadi amat mungkin polisi tunggu keadaan terbaik lewat blunder lain oleh Munarman. Polri plus TNI sudah nggak mau kasih ruang kepada FPI. Timpal Budi 20/1932. Aksi 18.12 akan dihadiri FPI, GNPF Ulama, PA12 dan ormas lainnya. Mereka menuntut penuntasan kasus penembakan 6 laskar FPI dan pembebasan Habib Rizik Syihab yang kini ditahan Polda Metro Jaya. Ini juga ada pernyataan Munarman ya. Munarman ke peserta aksi 18.12. Hati-hati, banyak provokator dan penyusup. Jakarta, Sekretaris Umum Sekum Front Pembela Islam FPI Munarman menyampaikan pesan khusus kepada peserta aksi 18.12 pada Jumat 18.12 esok hari agar waspada akan adanya penyusup. Maksudnya itu sebelum ya. Munarman menyebut aksi yang akan melibatkan banyak orang itu tak lepas dari upaya penyusup yang akan menebar provokasi. Dirinya mengklaim ada skenario yang akan menggiring para demonstran untuk mengarah ke jalur tertentu. Salah satunya kawasan Niaga Glodok, Taman Sari, Jakarta Barat. Saya mau sampaikan kepada demonstran, hati-hati, besok itu akan banyak provokator penyusup yang akan menggiring. Sudah ada skenario upaya menggiring para demonstran ke Glodok.
ke tempat-tempat sentra ekonomi ini untuk fitnah. Hati-hati. Nanti ketika demonstrasi lewat di situ, ada kelompok perusuh sudah disiapkan akan membumi hanguskan, tapi kesannya akan ditimpahkan kepada demonstran, ujar Munarman, Jakarta, Kamis 17/12 ya. Dirinya menegaskan hal tersebut sudah terjadi berulang kali pada aksi demo serupa sebelumnya. Munarman menyebut hal itu sebagai operasi bendera palsu yang ditujukan untuk mengkambing hitamkan para peserta aksi atau demonstran. Itu sudah ada arahan-arahan dari petugas keamanan untuk mengkanalisasi arus pembubaran demonstran itu mengarah ke Glodok. Ini bahaya menurut saya. Saya ingatkan kepada para demonstran, begitu pulang masing-masing mencar aja, jangan mau diarahkan ke situ, ujarnya. Seperti diketahui, aksi 18/12 bersama anak NKRI bertajuk Tegakkan Keadilan, Selamatkan NKRI. Aksi ini akan dihadiri berbagai organisasi masyarakat, ormas, di antaranya FPI, GNPF Ulama, PA212 dan lainnya. Mereka menuntut penuntasan kasus penembakan 6 laskar FPI dan pembebasan Habib Rizik Syihab. Ya. Nah, ini juga Munarman ingatkan masa aksi 18/12 waspada dengan operasi bendera palsu. Jadi sobat RH sekalian ya, sengaja saya bikin judulnya bombastis sedikit, Munarman ditangkap atau tangkap Munarman. Kenapa begitu? Ya, ini semacam satir sesungguhnya, sindiran ya, bahwa memang perilaku kita ya sebentar-bentar bilang tangkap, sebentar-sebentar bilang tangkap ya. Padahal orang tidak tahu kesalahannya apa ya. Seperti Munarman misalnya, kita tahu dia vokal dalam membela hak 6 laskar FPI yang meninggal, yang tewas. Dan sekarang kan masih dalam investigasi. Belum ada kebenaran mutlak apakah versi polisi ataukah versi polisi itu ada Polda Metro Jaya, ada Mabes Polri, apakah juga Komnas HAM ya. Karena itu dalam rangka menjaga, tentu Munarman berkewajiban untuk membela hak-hak para korban, terutama juga hak-hak keluarganya, dengan terus menyuarakan dan mengawal proses tersebut agar tidak gone with the wind. Dan demonstrasi itu adalah salah satu cara untuk menyuarakan masalah ini, baik itu soal korban 6 laskar FPI maupun penahanan dan sebelumnya penersangkaan Habib Rizik Syihab, yang menurut saya memang perlu diselesaikan dari sudut hukum yang adil ya. Perspektif keadilannya seperti apa. 6 laskar FPI misalnya tidak kuat lagi versi Polda Metro Jaya yang mengatakan bahwa terjadi tembak-menembak dan 6 tewas. Ketika rekonstruksi kan berubah. Ternyata dikatakan yang tewas tembak-menembak 2 orang, sementara 4 lainnya itu terpaksa ditembak karena melawan atau mau merebut senjata petugas ketika mau dibawa ke Polda Metro Jaya dengan, mohon maaf nih, Daihatsu Xenia. Dengan Daihatsu Xenia. Dan kemudian terjadi korban 4 tewas di Daihatsu Xenia tersebut karena mereka berusaha merebut senjata petugas. Bayangkan ya, petugasnya berapa orang. Nah, hal-hal seperti ini wajar kalau disuarakan seorang Munarman ya. Karena kita tahu bahwa selain jabatannya juga tinggi, yaitu sekretaris umum, saya bercanda, dia orang ketiga setelah Habib Rizik, Sobri Lubis, Munarman. Juga dia punya latar belakang sebagai aktivis HAM ya, aktivis demokrasi, sebagai sebagai ketua Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia yang legendaris dan telah menghasilkan orang-orang besar ya, seperti Adnan Buyung Nasution, kemudian Mulia Lubis, Abdul Hakim Garuda Nusantara, Bambang Wijoyanto ya. Di situ orang-orang terkenal sebagai pejuang dan pembela hak asasi manusia. Jadi wajar kalau misalnya FPI salah satu tumpuannya adalah Munarman. Sobat era sekalian, mudah-mudahan kita tidak menjadi bangsa yang sebentar-bentar hobi sekali untuk memenjarakan orang hanya karena orang itu bersuara keras. Bersuara keras, berbeda pendapat dengan kekuasaan maupun aparat kekuasaan. Dalam konteks ini kita tahu bahwa Munarman bersuara keras terhadap pernyataan Polda Metro Jaya, Kapolda yang mengatakan ada tembak-menembak dan ada senjata yang dibawa laskar FPI.
Munarman bahkan menantang, coba kita sama-sama cek, kan kalau dia senjata ada registernya, kita coba lihat milik siapa senjata tersebut. Nah, belakangan keterangan Polda sendiri melalui Kabid Humasnya kan berubah, yaitu bukan senjata asli, original ya, tetapi senjata rakitan. Jadi sobat era sekalian, kita tentu tidak bisa membiarkan ketidakadilan berjalan di muka bumi ini, termasuk di Indonesia. Jadi kita sebagai anak bangsa, terlepas dari aliran politiknya, mau cebong, mau kampret ya, mau kanan, mau kiri, sepanjang bahwa ada ketidakadilan, ada penegakan hukum yang tidak benar, misalnya ada tragedi kemanusiaan, ada pelanggaran HAM berat, misalnya penghilangan nyawa secara di luar hukum, yaitu unlawful killing atau extrajudicial killing, maka sebagai anak bangsa wajib bagi kita untuk menuntut keadilan dan mengawasi proses agar jangan sampai justru yang benar disalahkan dan yang salah dibenarkan. Jadi mudah-mudahan Munarman tidak menjadi target berikutnya untuk dikandangkan dalam tanda kutip hanya karena dia bersuara keras membela kepentingan FPI karena dia berasal dari organisasi FPI dan juga keluarga korban yang sekarang pastinya menanti keadilan. Kalau para korban, 6 korban, kita tidak tahu, ya insya Allah kalau mereka benar, mereka berjuang, mereka menjadi syuhada dan mereka sudah menyelesaikan tugas hidup mereka walaupun di antara mereka berusia sangat muda. Ada yang 20 tahun, 21 tahun, yang paling tua, yang paling berumur hanya 33 tahun. Tetapi kalau mereka benar, mudah-mudahan surga ganjaran bagi mereka ya. Ya, sobat RH sekalian, itu saja. Mudah-mudahan kebenaran tetap tegak di bumi Indonesia ini dan siapapun yang salah harus dihukum dan siapapun yang benar tidak boleh disalahkan. Yang penting tetap di channel ini, karena di channel ini Anda akan dirayu, ditipu, dibaperin, dicecar, diuber pula di jalur khusus. Karena channel ini adalah channel yang mengancam, memeras, dan membenci. Jangan lupa subscribe, like, comment, and share. Ciao.